teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan happy selalu. Elephania Talk kita kali ini akan membahas pembahasan yang sangat seru banget. Nah, pembahasan kita di Elephania Talk kali ini yaitu work-life balance di kala pandemi. Nanti akan dipandu sama saya Didi, dan tentunya saya nggak sendiri. Saya akan kedatangan tamu yang sangat spesial dari tim Ion Credit Service Indonesia. Nah, aku langsung kenalin aja sama tim dari Ion ya. Yang pertama adalah Mas Danik. Halo. Dari tim Business Development ya Mas ya. Halo, betul, sehat Mas? Betul, alhamdulillah sehat. Jadi apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, satu lagi kita kedatangan Mbak Yovina dari tim Business Development juga ya Mbak ya? Iya, salam kenal Mbak Didi. Salam kenal juga Mbak Yovina. Sehat ya Mbak ya? Sehat banget. Oke. Di episode yang spesial ini, Mbak Yovina dan Mas Dani, kita akan ngebahas mengenai work-life balance di masa pandemi. Nah, kan kita tahu nih ya, di masa pandemi kayak gini kita tuh sebenarnya sih udah mulai masuk ya? Sudah kebetulan kita 70-30 lah saat ini karena mengikuti restriction dari pemerintah kan gitu. Tapi udah banyak yang masuk, masih ada yang WFH gitu. Yang 70 tuh yang di rumah atau yang di kantor? Oh, di kantor udah 70 ya. Betul. Oke. Jadi udah kebanyakan masuk di kantor. Betul. Ya. Oke. Udah mulai sibuk dong nih saat ini? Lumayan mulai sibuk karena kan kita jadi mulai ya jadi kalau kita kemarin full WFH kan kita ya udah kita ngobrol sama pakai Google Meet. Kalau sekarang kita harus hybrid. Iya, tuh. betul. Ada yang di kantor, ada yang di rumah. Betul. Kita masih jet lag di situ tuh, Oh, tapi kita okay. masih yang di serius lah. Oke. Nah, ini kan pembahasan kita mengenai work-life balance nih ya. Dan dengan kesibukan yang ada di kantor tuh saat ini kondisinya berarti kan kita juga harus bisa bagi waktu. Namanya juga kan kita work-life balance ya. Dimana kita bisa bagi waktu kita di kantor ataupun di rumah ataupun untuk diri kita sendiri. Benar. Gitu ya. Nah, aku boleh dong di-sharing cerita dari Mas Danik dulu deh. Boleh. Ceritain cerita Mas Danik sendiri mengenai work-life balance tuh gimana kiat-kiatnya sih supaya kita tetap selalu sehat, happy lah ya, kan work-life balance bikin kita selalu happy juga pastinya ya. Boleh mungkin Mas di-share dulu ke kita. Oke, jadi ya sebelumnya thank you Mbak Didi for having us di sini sekarang. Ya mungkin kita kemarin ketika apalagi full WFH ya, kita ngerasa kayak kerja tuh sampai tengah malam karena tengah malam masih banyak di kontak sama orang segala macem. Akhirnya kita ngerasa kok kita kerja terus ya. Betul. Even Sabtu Minggu ada aja yang call, ada yang harus nge-reply email cepat kayak gitu. Jadi memang kita harus pintar-pintar mensiasati lah, apalagi kita ketika full WFH atau full remote kerjanya. Yang penting kita harus tahu apa sih purpose kita kerja. Okay. Apakah objektifnya hanya kerja aja? Apakah kerja itu bisa menyenangkan kita? At the end of the day kan yang akan kita cari adalah happiness. Betul. Jadi kita harus nyari dulu sebenarnya apa sih yang kita cari, happy yang seperti apa yang kita cari. Kalau memang kan ada orang-orang yang hobinya kerja. Iya betul. Dengan kita kerja, ya kita happy. Iya. Tapi kan kebetulan nggak semua orang kayak gitu, gitu kan. Akhirnya kita harus membagi waktu sih. Betul. Kerja atau bangun tetap harus pagi, tetap mandi dulu sebelum kerja. Itu membuat apa ya? Spiritnya kita build up spirit buat hari ini, menjalani hari ini. Ketika jam 12 kita kunci dulu untuk lunch meeting. Untuk lunch lah, untuk lunch. Jadi pada dasarnya kita harus bikin schedule yang memang membuat kita seperti kayak di kantor aja. Oke. Dan kalau anak zaman sekarang tuh nggak boleh lupa sama self healing ya. Oh iya betul ya sekali. Kan? Betul. Kalau anak zaman sekarang harus ada self healing dan itu benar. Karena kita ada waktunya kita ngerasa akhirnya jenuh. Apalagi pekerjaan kantoran ya di korporasi pasti kerjaan akan ada repetitif kan. Akan ada yang sifatnya repetitif. Nah itu yang harus kita mitigasi dengan cara self healing gitu sih kurang lebih. Jadi at least harus balance lah semuanya. Bisa dicari hobi, kemudian apa sih yang membuat benar-benar kita senang gitu. Oh gitu. Jadi hobi tetap dijalanin ya Mas Danik sekarang ya? Harus, karena ya hobi itu termasuk stress relief ya. Stress relief. Jadi kita nggak ngerasa benar-benar kerja terus gitu. Oke. Untuk Mas Danik sendiri saat ini udah menikah Mas? Sudah. Sudah ya? Menikah, betul. Apalagi kondisinya sekarang sudah kasarnya udah punya buntut lah. Jadi kita harus ada, kita kan akhirnya menjadi 3 perannya, menjadi suami, menjadi bapak, dan menjadi karyawan di perusahaan gitu kan. Akhirnya kita harus bisa membagi peran itu dengan cara ngebagi waktunya. Dari jam sekian sampai jam sekian memang kita full time untuk jadi employee, dan dari jam sekian sampai jam sekian kita harus membagi diri jadi bapak. Kurang lebih gitu sih. Kita harus tahu ada porsi-porsinya harus dibagi, karena kalau memang nggak dibagi gitu kita akan ngerasa kok kita terlalu santai, atau kok kita terlalu capek, atau is it worth it for me to doing this gitu.
Karena sebenarnya saya juga kan seorang ibu ya. Betul. Jadi dalam kondisi kemarin tuh pandemi kita sempat bener-bener full kan di rumah tuh ya. Dan waktu itu karena juga COVID tinggi, saya tuh pembantu di rumah akhirnya saya pulangin tuh. Dan itu wah juggling banget ya bagi waktunya karena saya ibu, anak nempel sama saya. Jadi kalau pas makan siang, laptopnya kita offin dulu, saya nyiapin makan buat anak-anak, menyiapkan mereka tidur siang, kemudian saya lanjut lagi. Itu sih kalau mungkin lebih susah kalau jadi ibu, karena harus menyiapkan, kalau kita kan tinggal makan gitu. Iya benar sekali. Oke, saya lanjut ke Mbak Yovina. Kalau Mbak Yovina sendiri, maaf Mbak, saat ini udah menikah belum? Oh belum, berarti single ya? Iya. Oke, kalau untuk single bagi waktunya sendiri, biasanya tuh bersama apa? Teman-teman, hobi ya bagi ininya ya? Kalau saya secara pribadi kan saya di sini kebetulan juga ngekos nih, terus masih single juga. Jadi pastinya gimana saya ngebagi kerjaan itu lebih ke jangan kerja di atas kasur. Oke. Karena kalau kita kerjanya waktu lagi work from home kita kerja di atas kasur itu pasti bawaannya males. Terus jadinya kayak kerja kurang semangat gitu. Tadi bener kata Mas Danik, ketika kita bangun sekalipun kita work from home, kita tetap mandi dulu nih supaya kita segar, kita sadar kalau ini bukan libur, iya gitu betul. Ya, walaupun ada di kosan gitu, tetap harus ada prepare tempat di mana terpisah dari kasur gitu. Jadi kerjanya di situ aja supaya benar-benar ngerasa feel-nya itu oke, gue kerja walaupun gue di rumah gitu. Tetap ada di kantor lah istilahnya. Iya, jangan gitu. Sambil tiduran di kasur itu pasti bawaannya udah males banget. Iya, benar-benar sih. Gitu. Iya, betul. Terus waktu juga sama, pastinya kita harus ngebagi. Kalau memang ini jam makan siang ya stop dulu gitu. Walaupun terkadang aduh nih sedikit lagi iya gitu kan. Nggak akan kelar sih sebenarnya, cuman ya itu belajar apa ya? Membagi waktu, mendisiplinkan diri. Gitu. Kalau nggak mulai dari kita ya siapa gitu kan. Jadi ya kita yang nyadarin diri sendiri, yuk ini jamnya makan, yuk ini udah selesai, kayak gitu sih. Karena sebenarnya kalau kita memang menerapkan work-life balance ya dalam pekerjaan dan kehidupan kita hari-hari, itu sebenarnya kita lebih produktif loh ya. Kita lebih produktif, terus jadinya nggak stres, nggak gampang sakit, karena itu yang penting kan sekarang ya. Dan itu penting banget karena ya kita tahu lah kondisi kita saat ini, kondisinya sedang ya kayak gini gitu loh ya. Jadi otomatis kita kesehatan adalah nomor satu. Jadi walaupun kita tetap kerja, jangan lupa juga tetap di-balance dengan ya daily life kita lah, hobi dan lain sebagainya. Self-healing. Oh iya betul sekali, itu tadi namanya. Anak sekarang bilangnya self-healing. Oke. Nah ini ada beberapa tips untuk kita bisa mendapatkan work-life balance sebenarnya. Saya sempat ada baca nih Mbak, dan Mas, ini yang pertama, ini benar kata yang tadi Mas Danik bilang bahwa kita harus membuat jadwal, termasuk bangun, terus mandi dan apa segala macam itu tetap terjadwal. Jadi sama lah kayak hari-hari kita masuk ke kantor. Kemudian juga ada tipsnya itu membuat working space di rumah. Jadi seolah-olah ya walaupun kita ada di rumah gitu, tapi kita seolah-olah ya sedang bekerja di kantor. Jadi vibe-nya tuh ya lagi di kantor gitu. Itu tips berikutnya itu bisa mencoba untuk jalan-jalan keluar rumah. Jadi mungkin ini bisa dilakukan di Sabtu dan Minggu kali ya. Jadi kita bisa sambil merilis lah stres kita yang udah kita lakuin di Senin sampai Jumat, di Sabtu dan Minggu kita bisa melakukan jalan-jalan keluar rumah. Kalau saya sih biasanya sukanya sepeda. Oh sama. Ada yang suka sepeda? Iya. Oh Mas Danik juga suka sepeda ya? Wow. Oke. Kalau dari Mbak Yovina nih, boleh dong kita di-share hobinya apa? Hobinya aku tuh agak unik sih Mbak. Iya. Jadi aku tuh suka banget nge-scroll gitu dari e-commerce. Salah satunya juga Elevenia. Oh iya pasti dong. Gitu. Jadi kan kayak suka ngecekin aja gitu barang-barang apa sih yang lagi hype banget sekarang. Terus misalkan barang-barang apa sih yang lagi aku cari. Aku tuh kayak seneng aja gitu. Jadi iya. Jadi tunggu waktunya mana yang harus aku beli, tapi seneng aja gitu waktu ngeliat. Nanti pas udah masuk ke cart, pas dicek lagi, ada yang lebih murah, nanti cari lagi kayak gitu sih. Iya bener-bener. Saya juga sebenarnya karena ibu-ibu ya, otomatis belanja online ada aja paket gitu kan ke rumah gitu. Jadi termasuk saya juga suka sepeda, Mbak Yovina saya juga suka browsing, lihat-lihat, bahkan belanja masuk di cart gitu kan. Apalagi kemarin promo 11-11, 12-12 gitu kan. Tapi kadang ya Mbak ya, dan Mas Dani, ini saya tuh kadang ini udah akhir-akhir bulan nih menuju gejala-gejala kantong kempes ya. Betul, kan kita belum gajian gitu ya. Tapi ada hasrat misalnya saya
waduh ini helm sepeda bagus banget gitu kan. Terus kita mau beli gitu, tapi belum gajian gitu. Kira-kira ada nggak sih info-info gitu, mungkin kita bisa pakai ini nih yang mungkin tetap bisa meluncurkan paket-paket itu ke rumah gitu ya. Tapi juga mungkin pembayarannya bisa kita atur, terus misalnya kita bisa melakukan pembayaran nanti setelah gajian atau apa gitu. Mungkin dari tim Ion ada yang bisa share ke kita mungkin, Mbak Yovina. Oh dari aku dulu, oke. Kalau tips sih, kalau aku kan karena aku suka banget belanja nih online. Karena kan begitu paket datang tuh berasa kayak ada yang ngasih kado aja sih sebenarnya gitu kan. Walaupun bayar sendiri. Nah itu biasanya aku tuh bikin aku bagi-bagi nih pengeluaran aku. Jadi kalau misalkan aku lagi pengen ganti handphone, aku beli sekarang. Otomatis gaji aku udah kepotong gede, terus nanti yang buat bulan depan gimana nih? Nah, biasa aku lebih prepare-nya ke cicilan. Karena kalau cicilan itu aku bisa ngitung nih, bulan ini aku bayar cicilan ini berapa lama. Untuk spend uang yang lainnya, itu aku bisa belanjain yang lain. Buat kebutuhan sehari-hari, atau enggak biaya-biaya tak terduga, kayak gitu tuh lebih ada gitu. Dibandingin aku bayar langsung full, terus nanti besokannya aku udah gak ada duit gitu kan. Kayak bingung banget. Nah, aku biasanya lebih suka cicilan gitu. Jadi kayak misalkan kemarin udah banyak habis di 10, 11, waktu 12, aduh gimana ya masih pengen belanja. Nah, itu aku biasanya cicilan. Aku lihat dulu nih, aku masih ada nggak nih dana untuk yang cicilan. Kalau masih ada, aku pasti belanja gitu. Karena kalau Mbak Yovina ini tipikalnya baterainya rusak yang diganti handphonenya. Gitu. Iya. Canggih ya. Ngedrop ya baterainya, belanja deh handphone gitu. Ya, canggih itu ya. Terus dijual lagi. Cuan. Ya benar-benar salah satunya mungkin bisa dengan program cicilan itu ya gitu. Nah kalau dari Ion Credit Service Indonesia ini, itu ada nggak sih produk seperti kayak yang tadi Mbak Yovina bilang, misalnya produk cicilan lah atau apa, itu ada produknya itu di Ion ya? Pastinya ada. Oh pastinya ya, okay. Pastinya ada. Karena kan itu salah satu hobi dan aku belajar banyak tentang pengeluaran pun, ya manfaat-manfaatnya juga ada dari Ion gitu. Oke. Untuk cicilannya sendiri ada temponya berapa atau ada mesti approval dulu atau gimana gitu prosesnya Mbak Yovina? Pada dasarnya di Ion itu gampang banget, cicil tinggal klik gitu. Jadi kalau misalkan nih aku pengen beli barang, aku udah tinggal cicil aja nih, terus ngeklik Ion Fast, langsung bisa pengajuan gitu. Kalau untuk pertanyaan tenornya berapa lama, untuk online, apalagi di Elevenia, itu bisa mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 15 bulan, dan 18 bulan. Wah, gitu. keren banget ya. Jadi pilihannya kita banyak. Bisa benar-benar ngatur expand kita tuh sampai 18 bulan ke depan. Betul. Benar-benar tiap bulannya kita ini. Ngikutin kita mampunya sampai mana nih, gitu. Mas Danik sendiri udah pakai Ion dong, pasti dong. Wajib tes. Belanja di Elevenia juga dong ya. Oke. Jadi sebenarnya itu tuh bisa kita manfaatin bukan cuma buat konsumtif ya. Kadang-kadang kan kita perlu ngatur cash flow nih. Betul. Ibaratnya kita tahu buat bulan ini kita bisa dapat bonus ya, nanti kita tutup dari situ. Tapi kita butuhnya sekarang nih 12 belum tentu harganya nanti semurah ini ketika bulan kita dapat bonus. Akhirnya kita bisa pakai produk Ion Fast ini. Itu cukup ngebantu kita. Oke, Ion Fast ini kita set up aja 6 bulan, misalnya mau beli handphone 1 juta gitu, 6 juta. Untuk 6 bulan bisa kita itu sejuta sebulan gitu. Betul. Jadi sebenarnya kita harus pintar-pintar mensiasati supaya jangan sampai malah, karena kan sekarang banyak kasusnya nih, ternyata tagihannya bahkan lebih gede daripada gajinya. Iya, benar. Kita juga harus pintar-pintar mensiasati itu tuh. Betul. Berapa sih, jangan sampai mentang-mentang kita udah dapat kita bisa pakai Ion Fast ini, kita pakai semua belanja dan segala macam. Ntar pada akhirnya malah kita pusing sendiri gitu. Iya, benar. Jangan sampai kayak gitu. Iya. Karena kan ujung-ujungnya nanti kita bakal stres lagi, malah jadi nggak dapet self healingnya. Iya benar. Gitu. Bapak sekali ya pemikirannya ya. Oke. Jadi kalau dari Ion sendiri nih, proses verifikasinya itu butuh waktu berapa lama kira-kira? Cepet atau emang butuh berminggu-minggu untuk verifikasinya? Kalau pakai Ion Fast itu gampang banget, kita bisa. Jadi sebenarnya teman-teman bisa download dulu di sini, teman-teman yang nonton di rumah atau dimanapun bisa download Ion Fast. Ion Fast itu nanti kalau teman-teman bisa langsung registrasi aja di sana. Nanti ketika udah punya account, nggak perlu nunggu approval, nggak perlu nunggu apapun, tinggal langsung belanja aja ke Elevenia.
tinggal belanja ke tempat-tempat yang teman-teman favoritnya, salah satunya Elevenia dan pasti paling favorit untuk teman-teman. Tinggal belanja di sana, approval nggak lebih dari 30 menit. Oke. Gitu. Wah. Itu pasti cepet banget sih. Iya, keren banget ya. Tapi terjamin ya, karena kan sekarang ini kita juga banyak denger marak banget pinjol-pinjol tuh yang terus nanti neror apa segala macam. Tapi kalau Ion ini aman ya? Aman banget. Kita diawasi langsung oleh OJK. Gitu. Jadi udah pasti aman, teman-teman nggak perlu khawatir. Kita sudah bersertifikasi dan nggak akan nggak aneh-aneh lah kayak pinjol-pinjol yang ada di luar gitu. Kita memang bersertifikasi, kita legal secara hukum, jadi nggak usah khawatir lah untuk pakai kita. Oh iya, wah udah pasti terjamin dan aman. Jadi kita nggak usah khawatir lagi, tinggal langsung buka websitenya elevenia.co.id, belanja di situ, pilih pembayarannya pakai Ion. Betul. Gitu. Setuju. Kalau Mbak sendiri berarti tinggal download nih Ion Fast-nya. Belum download kan? Udah punya dong. Mungkin aku mau tambahin sedikit nih. Jadi kalau di Ion Fast itu kita ada 2. Kalau misalkan baru pengajuan, itu hitungannya masih regulernya Ion Fast. Tapi ketika dia sudah menjadi member, bakal lebih banyak lagi keuntungan-keuntungan yang didapat. Jadi kayak kalau misalkan reguler, waktu pengajuan nunggunya bisa sampai 30 menit gitu ya. Kalau misalkan dia sudah menjadi member, itu cukup 1 menit aja udah langsung approve. Iya, dapat limit. Terus masih banyak keuntungan-keuntungan lainnya, kayak misalkan kita suka ada diskon khusus member. Jadi kayak udah belinya murah, dapat diskon lagi gitu. Iya, biasanya cashback itu ya. Betul, gitu. Jadi jangan pernah ragu-ragu pakai Ion Fast karena pasti banyak keuntungannya. Gitu. Oke. Aku pun juga sering sih maksudnya belanja di Elevenia pakai Ion Fast karena ya akhirnya jadi seamless gitu. Iya. Belanjanya udah tinggal check out, bahkan kan kalau kita bayar transfer harus buka apps banknya lagi, transfer dan segala macam. Ketika udah pakai Ion Fast ini tinggal login aja, masukin PIN Ion Fast, selesai transaksinya, tiba-tiba besok ada paket ke rumah. Gitu kan. Happy deh. Iya, makanya tinggal yang di rumah aja nanya, apa lagi nih? Iya. Gitu. Oke, jadi setelah pembahasan kita tadi yang seru tadi tentang work-life balance ya di saat pandemi, jadi yang paling penting adalah buat kita selalu tetap happy. Betul. Kemudian kita selalu bisa membagi waktu dengan baik, jangan lupa hobi kita. Terus nggak perlu takut kalau kita misalnya punya hobi belanja, terus tiba-tiba udah kehabisan di 11, 12, 13, oh nggak ada ya? Nggak ada dong. Oke, tapi kita masih mau belanja-belanja lagi, don't worry ya, berarti kita bisa menggunakan aplikasi dari Ion Credit ini ya, betul ya? Ion Fast. Ya, oke. Kira-kira ada pesan sponsor dari Mbak Yovina atau dari Mas Danik? Kalau dari aku tentang Ion Fast, ingat aja Ion Fast, cicil tinggal klik. Oke, dari Mas Danik? Kalau dari saya sendiri sebenarnya tetap jaga kesadaran, lagi kondisi kayak gini, keep work-life balance itu penting. Yang terakhir, jaga cash flow kalian dengan salah satunya download Ion Fast dan belanja pakai Ion Fast di Elevenia. Oke, dan jangan lupa tonton terus Elevenia Talks di episode-episode kita berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, share YouTube channel kita Elevenia ID dan follow IG-nya Ion Credit _ID. Ionnya Ion ya _ID, dan jangan lupa follow-nya yang itu tadi yang saya bilang, soalnya banyak palsunya ya. Betul, Mas Danik ya. Banget yang cloning dari ya. Oke. Yang asli cuma satu, Ion Credit _ID. Sampai ketemu di Elevenia Talks kita berikutnya. See you, bye-bye. Bye.